Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fradila Hesia dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan tentang klasifikasi hate speech pada media sosial Twitter menggunakan algoritma Recurrent Neural Network atau sering disebut dengan RNN. Latar belakang dari permasalahan ini ialah media sosial yang disingkat medsos merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari kegiatan keseharian masyarakat, tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh sudut dunia. Dengan adanya media sosial, berkomunikasi bukan merupakan hal yang sulit. Setiap saat pengguna media sosial dapat berinteraksi dengan sesama pengguna lain di segala bidang kehidupan. Permasalahan dari penelitian ini ialah di mana Twitter adalah salah satu dari media sosial aplikasi yang berbasis microblogging, di mana microblogging merupakan jenis media sosial memfasilitasi pengguna untuk menulis dan mempublikasi aktivitas atau pendapat. Setiap orang dapat saling berbagi informasi terhadap orang lain tanpa harus bertemu satu dengan yang lainnya dan juga memiliki kebebasan untuk mengungkapkan pendapat. Dan permasalahan keduanya ialah dengan media sosial, pengguna juga dapat mempengaruhi hal buruk pengguna lain dengan membuat dan menyebarkan informasi yang bersifat tuduhan, fitnah, berita hoaks, dan sara. Dalam media sosial dikenal istilah ucapan kebencian atau dikenal dengan hate speech yang makin populer saat ini. Hal ini disebabkan adanya perbedaan yang mewakili kelompok-kelompok tertentu baik suku, agama, ras, etnis, dan golongan. Rumusan permasalahan dari penelitian ini ialah berdasarkan permasalahan di atas, peneliti akan membangun sistem untuk klasifikasi hate speech pada media sosial Twitter menggunakan algoritma Recurrent Neural Network atau RNN dengan tujuan untuk mengklasifikasi dari hasil crawling data di Twitter dengan hate speech atau ujaran kebencian. Dengan sistem tersebut diharapkan dapat bermanfaat untuk mengetahui performa dari algoritma Recurrent Neural Network sebagai pengklasifikasi pengguna media sosial Twitter terkait hate speech dalam tweet pengguna Twitter. Landasan teori dari penelitian ini ialah di mana Recurrent Neural Network adalah jenis arsitektur jaringan saraf tiruan yang pemrosesannya dipanggil berulang-ulang untuk memproses masukan yang biasanya adalah data sekuensial. RNN biasa digunakan pada masalah deep learning, yaitu digunakan sebagai model prediksi statis untuk memprediksi nilai dari indikator ujaran kebencian pada Twitter dalam deret waktu. RNN termasuk dalam kategori deep learning karena data proses melalui banyak lapisan. Selanjutnya ialah tentang hate speech. Hate speech atau ujaran kebencian adalah suatu bentuk khusus dari bahasa ofensif yang digunakan untuk mengekspresikan ideologi kebencian. Hate speech didefinisikan sebagai komunikasi apapun yang meremehkan seseorang atau suatu kelompok berdasarkan beberapa karakteristik seperti etnis, ras, agama, orientasi seksual, warna kulit, gender, kebangsaan, atau karakteristik yang lain. Metode yang digunakan pada penelitian ini terdapat beberapa tahapan. Di antaranya ialah tahapan identifikasi data masukan, reprocessing, klasifikasi dengan metode recurrent neural network, dan keluaran. Ini merupakan gambaran dari metode yang akan digunakan. Penjelasan dari metode ini ialah di mana data masukan merupakan tahap pengumpulan data berupa kalimat atau kata yang bersumber dari media sosial yang sudah siap diolah ke tahap selanjutnya, yaitu tahapan pre-processing. Contohnya itu seperti ini, suasananya nyaman deh. Scaffoldingnya itu, maka menghasilkan outputnya itu suasananya nyaman deh dengan menghilangkan emotnya. Selanjutnya ialah tahapan tokenizing, di mana tahapan tokenizing ini adalah proses pemotongan string input berdasarkan tiap kata yang menyusunnya serta membedakan karakter-karakter tertentu yang dapat diperlakukan sebagai pemisah kata atau bukan. Contohnya misalnya inputannya itu kemarin aku pergi ke pasar terus ketemu sama Ila. Maka pada tahapan tokenizing ini dia akan menghilangkan tanda hubung antara kalimat tersebut. Selanjutnya ialah filtering atau penghapusan stop word. Pada proses penghapusan kata yang tidak diperlukan atau di luar objek penelitian, kata-kata yang terkandung pada daftar stop word
yang terdapat pada daftar kata khusus Top Words Bahasa Indonesia berisi 810 kata-kata yang sering muncul namun tidak memiliki arti. Selanjutnya ialah pada tahapan stemming, di mana kata yang ada pada data ditransformasi ke dalam kata dasarnya. Misalnya kata bagaimanapun, maka langkah yang dilakukan stemming dijalankan melanjutkan mengecek kata bagaimanapun dengan menghilangkan kata imbuhannya. Maka hasilnya akan bagaimana saja. Hasil dari klasifikasi recurrent neural network ini yang telah kami kerjakan sebelumnya ialah di mana dataset itu di-load dulu dengan menggunakan Pandas. Ini merupakan penggunaan dari untuk mengolah dataset yang sudah didapatkan, pengumpulan datanya. Selanjutnya dia akan melewati tahapan scaffolding untuk mengubah semua huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil dan menghapus angka, tanda baca, dan karakter kosong pada awal atau akhir dokumen. Di sini ini merupakan contohnya. Maka dia akan menghilangkan tanda baca, angka, dan karakter lainnya. Selanjutnya ialah melihat jumlah kelas. Ada berapa yang termasuk headspace dan bukan headspace. Ini merupakan contoh dari menentukan apakah ini headspace atau bukan. Lalu pada tahapan tokenizing, proses pemisahan teks menjadi potongan-potongan yang disebut sebagai token untuk kemudian dianalisa. Tahapan selanjutnya ialah menghitung frekuensi atau jumlah kemunculan kata dalam sebuah kalimat pada dataset. Ini perintahnya. Lalu melakukan filtering, tahap mengambil kata-kata penting dari hasil token dengan menggunakan algoritma stop list atau membuang kata kurang penting, atau word list menyimpan kata penting. Terus pada tahapan normalization digunakan untuk menyeragamkan term yang memiliki makna sama namun penulisnya berbeda. Bisa diakibatkan kesalahan penulisan, peningkatan kata, ataupun bahasa gaul. Lalu pada tahapan stemming, proses menghilangkan infleksi kata ke bentuk dasarnya, namun bentuk dasar tersebut tidak berarti sama dengan akar kata atau root word. Terus tahapan selanjutnya ialah menampilkan data diagram headspace dan non-headspace. Ini merupakan contoh dari data diagram headspace dan non-headspace. Lalu kita akan menghitung jumlah data aktual dan hasil prediksi kelas headspace dan bukan headspace. Ini merupakan perintah yang digunakan untuk menghasilkan prediksi kelasnya. Kesimpulan dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi ialah di mana metode RNI ini dapat digunakan pada masalah deep learning, yaitu digunakan sebagai model prediksi statis untuk memprediksi nilai dari indikator ujaran kebencian pada Twitter dalam jangka waktu, dan dalam penggunaannya dapat menggunakan bahasa pemrograman Python. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.